Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 241 Do Lao. Lao Do, kamu yakin? Mao Yian bertanya ragu-ragu, mengerutkan kening. Yian, apakah kamu menanyaiku? Kata Do Lao setengah bercanda dan setengah bertanya. Saya tidak berani, beraninya saya mempertanyakan usia tua Anda. Mao Yian Cheng berhutang pada tubuhnya karena ketakutan dan buru-buru berkata, itu saja. Direktur Liu, yang menulis rencana perawatan ini, sebenarnya telah masuk untuk memijat Nyonya Huang, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Apakah itu mengikuti manuver yang tertulis dalam rencana perawatan? Do Lao mengerutkan kening, sedikit bingung. Ya, sebelum saya masuk, saya secara khusus memintanya untuk memijat sesuai dengan metode yang tertulis dalam rencana perawatan. Wakil Presiden si buru-buru menjawab. Itu tidak mungkin. Do Lao melambaikan tangannya, kamu telah melihat metode yang saya miliki sekarang. Ini sangat efektif. Untuk memberitahu Anda, metode yang tertulis dalam rencana jauh lebih kuat dari saya. Saya begadang dan mempelajari metode dalam rencana. Sulit untuk belajar, dan tidak mungkin untuk belajar tanpa menghabiskan banyak waktu, jadi hari ini saya hanya bisa memperlakukan Nyonya Huang dengan metode saya sendiri. Lao Do, kurasa dia mungkin hanya bisa teori, tapi tidak bisa berlatih. Mao Yian berkata dengan kebingungan. Bagaimana mungkin? Orang tua saya telah membaca begitu banyak teknik medis, dan saya belum pernah melihat teknik pijat yang dapat ditulis tanpa latihan. Siapapun yang dapat menulis rencana medis semacam ini sebaiknya hanya berbicara tentang pengalaman ortopedi China. Mungkin tidak di bawah saya. Do Lao berkata dengan curiga. Anda mengatakan bahwa Direktur Liu telah dipijat oleh Nyonya Huang tetapi tidak berpengaruh. Ini benar-benar aneh. Mengapa Anda tidak memanggilnya dan biarkan saya bertanya? Kebetulan saya ingin berdiskusi dengannya beberapa masalah medis. Oke. Mao Yian mengangguk, dan dengan cepat memerintahkan asisten dokter di samping untuk memanggil kembali Liu Qin. Sudah kubilang, aku direktur timmu, dan aku memutuskan apakah kamu ingin tinggal atau tinggal. Jika kamu tidak ingin kembali ke kampung halaman, beri aku sedikit pengetahuan. Pada saat ini Liu Qin sedang berlatih dengan marah dengan murid-murid di kelompoknya. Beberapa orang tidak berpikir mereka mampu, mereka dapat menantang saya dan memberitahu Anda mencari kematian Anda sendiri. Begitu suara itu jatuh, dia melirik Jiang Yan dengan dingin, jelas berarti sesuatu. Bum bum bum. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan kemudian asisten dokter memeriksa dan berkata, Direktur Liu, Dekan Mao dan Wakil Presiden Si meminta Anda untuk datang lagi. Oke, kamu pergi dulu, aku akan segera pergi. Liu Qin memberi isyarat kepadanya, dan kemudian berkata dengan dingin kepada para siswa di kelompoknya, lihat apakah Anda dapat melihatnya, bahkan Dekan Mao dan Wakil Dekan Si harus mengundang saya untuk datang secara pribadi ketika mereka menghadapi penyakit yang sulit dan lain-lain. Apakah kamu bisa melawanku? Setelah berbicara, Liu Qin melempar pena di tangannya, berbalik dan keluar dengan cepat. Setelah dipanggil lagi oleh Mao Yian, dia tidak merasakan kegelisahan di dalam hatinya karena dia merasa baru saja berbicara dengan sempurna. Mao Yuan, Si Yuan, kamu sedang mencariku. Liu Qin tersenyum dan berjalan cepat. Direktur Liu, ini Penatua Do dari Panti Jompo. Wakil Presiden Si memperkenalkan Liu Qin. Halo, Tuan Do. Liu Qin tersenyum dan berjabat tangan dengan Tuan Do. Pada levelnya, dia tidak mengenal Lao Do, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya, jadi setelah melihat Lao Do, dia masih terlihat tenang dan berpikir bahwa Mao Yian ingin mengenalkannya pada seorang guru terkenal. Apakah ini Direktur Liu yang kamu bicarakan? Do Lao memandang Liu Qin dan cukup terkejut.
Ya, Lao Dou, ini Direktur Departemen Penyakit Dalam kita, Liu Qin, Direktur Liu. Wakil Presiden Si mengangguk. Obat dalam. Pengobatan barat. Dou Lao terkejut sedikit, dan kemudian mengerutkan kening. Bukankah kamu hanya orang bodoh? Apakah kamu menemukan orang yang salah? Saya berjanji kepada Anda bahwa itu benar sekali. Meskipun Direktur Liu adalah seorang dokter pengobatan barat, dia juga memiliki studi mendalam tentang pengobatan Tiongkok selama periode pasca sarjana. Rencana pengobatan dalam pengalaman itu memang dari tangannya. Long bersumpah untuk berjanji. Direktur Liu, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda benar-benar menulis rencana pengobatan untuk lumbar slipage dan lumbosakral crack? Kata Dou Lao dengan curiga. Dia tidak percaya bahwa Liu Qin dapat merawat baik pengobatan Tiongkok maupun Barat. Saya tidak mengerti, tapi dia sangat jelas tentang pengobatan Tiongkok. Dengan kedalaman dan kedalaman pengobatan Tiongkok, tidak mungkin mencapai kesuksesan jika Anda tidak mengabdikan diri untuk itu. Banyak orang telah belajar selama 10 atau 20 tahun tanpa mencapai apapun. Ya, Lao Dou, saya menulisnya. Liu Qin tidak dapat dihindari ketika dia menyebutkan topik ini, tetapi wajahnya masih sangat tenang dan alami, dan dia dengan lembut menyisir rambutnya dengan tangannya untuk menghilangkan ketegangannya. Lalu saya akan bertanya kepada Anda, apa yang Anda maksud dengan apa yang disebut perbandingan dengan gajah dari 5 elemen yin dan yang tubuh manusia? Kata Dou Lao tidak tergesa-gesa dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresi Liu Qin berubah dalam sekejap, dan dia melirik Mao Yian dan Wakil Presiden Si dengan panik. Lao Dou menanyakan sesuatu padamu, lihat apa yang kami lakukan. Mao Yian mengerutkan kening karena tidak senang. Dokter Liu, jangan gugup, Anda dapat menjawab apapun yang Anda minta. Tuan Dou ada di sini untuk membantu Anda memeriksa celahnya. Wakil Presiden Si buru-buru menghibur Liu Qin, karena kesadaran yang terbentuk sebelumnya pada awalnya menyebabkan masalah. Saat ini, dia tidak menyadari apa yang salah. Direktur Liu, jawab saya, apa yang Anda maksud dengan mengambil kategori dari gajah? Dou Lao mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Ini, Penatua Dou, saya telah menulis pengalaman ini begitu lama, saya telah lupa. Liu Qin menunduk dan berkata dengan terputus-putus, apakah Anda ingin saya melihatnya lagi? Direktur Liu, apa lagi yang Anda lihat untuk perbandingan berbeda, sederhana ini? Bukankah ini hal yang paling mendasar dalam pengobatan Tiongkok? Wakil Presiden Si mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, tidak mengerti apa yang terjadi pada Liu Qin, mengapa dia bahkan melupakan hal yang paling dasar. Oh, ya, saat aku gugup, aku tidak ingat. Liu Qin menelan dan menelan, jantungnya terangkat, dan dia berkata dengan suara bingung, saya tidak tahu mengapa, saya merasa gugup saat melihat Lao Dou. Kamu tidak gugup. Dou Lao Yuyu berkata, kamu tidak dapat menipu lagi. Kamu sama sekali tidak menulis rencana medis ini. Seseorang yang bahkan tidak dapat menjelaskan 5 elemen, perbandingan dengan gajah, dapat berani mengklaim mengetahui pengobatan Tiongkok. Ini lelucon yang bagus di dunia. Katakan, dari mana Anda menyalin rencana perawatan itu? Mao Yian sudah menyadari hal ini sejak lama, melihat Lao Dou, dia dibenarkan, dan segera memarahi Liu Qin dengan suara yang dalam. Din, saya tidak menyalinnya, ya, saya menulisnya sendiri. Liu Qin menggigit kulit kepalanya dan berpura-pura sangat sedih. Sejarah lama, panggil polisi. Mao Yian menoleh ke Chongqi, wakil presiden dan berkata, katakanlah ada orang yang mempraktikkan pengobatan secara ilegal di sini. Hah? Wakil presiden Si sedikit terkejut, dan dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Sudah kubilang panggil polisi. Mao Yian berkata dengan suara yang dalam. Ao, bagus. Wakil presiden Si mengangguk lagi, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Din, jangan panggil polisi, saya akui.
Liu Qin menggigil ketakutan, bergegas dan meraih tangan wakil presidensi. Chong Mao Yian gemetar, "Din, saya akui bahwa saya menyalin rencana pengobatan dari internet. Jika ini untuk mencapnya sebagai praktisi pengobatan ilegal, reputasinya akan hancur. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya dari awal?" Mao Yian menunjuk ke Liu Qin dan bertanya dengan marah. Tanpa diduga, seorang dekan yang bermartabat sendiri akan dipermainkan oleh wakil dokter kepala. Pada awalnya, saya harus menyenangkan Din Si, jadi saya mencari sebuah artikel dari internet dan mengumpulkan pengalaman 20.000 karakter untuknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia melihat rencana perawatan di dalam dan bertanya apakah itu ditulis oleh saya. Bingung, dia mengaku. Liu Qin menunduk, dan air matanya terus mengalir. "Din, saya tahu saya salah, tolong selamatkan saya kali ini." Meskipun dia diketahui oleh Mao Yian dan Dou Lao, dia tetap tidak ingin mengatakan yang sebenarnya karena dia tidak ingin Jiang Yan menunjukkan wajahnya di depan dekan. Dia masih berbohong. Dou Lao mendengus dingin, dan berkata dengan sedikit kesal, "Rencana medis itu pasti dibuat oleh semua orang. Ini sangat berharga. Belum lagi tidak tersedia di internet. Bahkan jika ada, itu sudah terdengar di seluruh lingkaran TCM. Tapi mengapa saya tidak pernahkah Anda mendengarnya?" Setelah mendengar ini, Mao Yian sangat marah dan tidak bisa menahannya lagi. Dia bergegas ke depan dan menamparkan Liu Qin dengan ganas. Liu Qin terhuyung ke tanah. "Brengsek, kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya ketika masalah ini selesai. Rumah sakit pertama Universitas Beijing kita, kenapa kamu benar-benar bajingan?" Mao Yian menunjuk ke arahnya yang marah dan penuh kebencian. "Direktur Liu, tolong katakan yang sebenarnya." Wakil rektor Si juga berteriak dengan wajah marah. "Dou selalu seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang terkenal, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membodohinya?" Melihat Liu Qin tidak dapat menyimpannya lebih lama lagi, dia menutupi wajahnya dan menangis dan berkata, "Ini ditulis oleh dokter asing bernama Jiang Yan barusan. Demi keserakahan, saya berbohong bahwa saya menulisnya sendiri." "Masih bohong." Mao Yian merona merah dan dengan tegas berkata, "Bagaimana mungkin seorang dokter penyakit dalam yang belajar dari luar tahu pengobatan Tiongkok? Sejarah lama, panggil polisi." "Din Mao, jangan Din Mao." Seluruh tubuh Liu Qin kaget, buru-buru bangun, berlutut dan merangkak ke Mao Yian, meraih celananya, menangis terengah-engah. "Mao Yuan, apa yang saya katakan? Kalimat itu benar. Jika ada kebohongan, aku akan menggelegar." "Yian, jangan khawatir, panggil Jiang Yan yang dia bicarakan." Kali ini, Dou Lao mengingatkan Mao Yian. "Oke." Mao Yian mengangguk ke Lao Dou, dan kemudian memerintahkan asisten dokter tadi, pergi dan panggil itu Jiang Yan." Asisten dokter mengangguk, berbalik dan berlari kembali ke bagian penyakit dalam. "Sudah kubilang, jika Jiang Yan datang dan tidak mengakui bahwa dia yang menulis rencana medis ini, aku akan memanggil polisi untuk segera menangkapmu." Mao Yian menunjuk ke Liu Qin di tanah dan berkata dengan marah. "Jiang Yan, dekan Mao memanggilmu." Asisten dokter memanggil Jiang Yan setelah memasuki departemen penyakit dalam. "Ah, telepon saya." Jiang Yan tiba-tiba merasa sedikit gugup, dan buru-buru bertanya, "Mengapa kamu menelepon saya kali ini?" "Jika ada yang ingin kutanyakan padamu, ayo pergi." Asisten dokter menyapanya dengan tergesa-gesa. Jiang Yan baru saja bangun dan mengikutinya keluar, merasa cemas, bertanya-tanya apakah Liu Qin yang membuat laporan kecil dengan dekan dan ingin mengusir dirinya sendiri, bukan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.